Terus mau dilepas di mana? Memang ada tempatnya untuk melepas satwa liar tersebut. Kan hutan udah habis. Kan hutan udah digusur. Nah, saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman kali ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gue masih ganti baju. Paling gue upload selanjutnya dari konten kemarin. Ya karena di hari ini juga gue syuting teman-teman. Sekarang gue mau ngasih jawaban ke semua teman-teman tentang bagaimana kebijakan serta bagaimana seharusnya dan bagaimana mestinya satwa liar yang ada di negara kita ini teman-teman. Terkadang banyak ya, nggak cuma kemarin sore, mungkin dari beberapa tahun lalu, beberapa belas tahun lalu nggak kali ya, karena pecinta hewan liar di belasan tahun tidak terlalu banyak seperti sekarang. Ya beberapa tahun lalu lah ya. Kadang-kadang adalah di Facebook ya, media sosial Facebook. Kadang-kadang kok gue melihara satwa A salah, gue melihara satwa B salah, satwa liar ya, konteks kita adalah satwa liar. Lah terus harus bagaimana gitu? Pemerintah emang tahu gitu, pemerintah memang mau tanggung jawab, disita terus mati di pemerintah atau di badan di pihak berwajib gitu kan. Terus mau dilepas di mana? Memang ada tempatnya untuk melepas satwa liar tersebut. Kan hutan udah habis, kan hutan udah digusur. Nah, saya akan menjawab semua pertanyaan teman-teman kali ini ya. Sedikit dulu pun saya menyangka seperti itu teman-teman. Kita sedikit review ke belakang tentang pikiran saya zaman dulu juga, sebelum mengenal berbagai macam teman-teman saat ini ya, baik dari BKSDA sendiri, baik dari teman-teman pecinta hewan, baik dari LSM ataupun lembaga konservasi lainnya lah ya. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah satwa dilindungi. Nah, satwa dilindungi itu ada berbagai macam spesies. Kita akan fokus ke bagian reptil saja, ya. Di PP nomor 7 tahun 99, ya, itu tercantum jelas beberapa spesies satwa dilindungi. Ya, meskipun ada revisi di 2018, ya, P106, ada beberapa spesies yang keluar dan ada beberapa spesies yang masuk, ya. Pertimbangan ini dilihat dari bagaimana habitat hewan tersebut, populasi hewan tersebut, persebaran dan jangkauan hewan tersebut. Ya, ini pernah saya bahas di salah satu teman saya juga di bagian pemerintah pengawasan satwa dan lain-lain. Kenapa jenis A dilindungi padahal banyakkan jenis B, padahal jenis A lebih banyak masuk ke Jakarta dibandingkan jenis B. Kita ambil contoh Morelia viridis ya, Piton chondro ya, atau sanca hijau Papua, dengan Morelia spilota atau Morelia spilota bifurcata atau sanca karpet atau piton karpet. Ya, penghobi di Jakarta memiliki piton karpet itu kurang lebih sedikit lah ya, nggak banyak. Bahkan teman-teman yang seller hewan-hewan Papua, kadang stok mereka bagian ular sanca karpet ini sedikit sekali gitu ya. Ini tidak hanya hari ini beberapa tahun ke belakang pun ya. Tapi untuk sanca hijau atau chondro viridis ya, Morelia viridis, stok mereka ya, mereka ini teman-teman lama, bahkan yang saya kenal sedikit gitu, ketika dia memasukkan satwa itu banyak ke Jakarta gitu kan, baik mungkin untuk PT-PT resmi kita nggak tahu, ataupun individu-individu yang memang mencintai satwa tersebut ya. Salah memang, karena satwa dilindungi yang dipelihara. Tapi kenapa piton karpet tidak masuk spesies dilindungi? Nah, dilihat dari banyaknya kuota yang masuk ke Jakarta, berarti pemburu di Papua sangat sulit menemukan piton karpet. Atau mungkin dari kamuflase warna yang menyerupai hutan, atau mungkin cenderung Morelia viridis atau Chondro piton viridis memiliki warna hijau yang sangat terang. Jadi sangat mudah ditemukan oleh pemburu teman-teman. Nah, ini kita ambil nalarnya saja. Berarti sanca hijau di Papua lebih banyak dibandingkan piton karpet.
Tapi kenapa piton Papua, sanca hijau yang dimasukkan dalam spesies dilindungi, sedangkan karpet enggak? Nah, banyak pertimbangan di pemerintah lakukan, baik dari permintaan luar negeri yang luar biasa tentang sanca viridis atau sanca hijau, sehingga harus dilindungi. Jadi pengiriman hanya melalui PT resmi, ya kan? Kemudian piton karpet permintaannya sangat rendah. Nah, itulah, atau mungkin spesiesnya di Papua terus-terusan dieksploitasi, jadi harus dimasukkan ke dalam PP atau satwa dilindungi ya teman-teman. Nah, kemudian ruang gerak si satwa tersebut atau distribusi si satwa tersebut sangat sempit. Misalkan hanya satu RW di Papua sendiri ditemukan, atau hanya satu kelurahan, ya di kelurahan lain tidak dapat ditemukan spesies itu. Itu pun menjadi pertimbangan kenapa satwa itu dilindungi. Nah, terus banyak kasus-kasus baik di media sosial, di media televisi, penyitaan hewan-hewan dilindungi, ya kan, dari para hobi dan pecinta hewan. Banyak hujatan di Facebook, mau dimanain hewannya, nanti mati, emang pemerintah ngerti ngurusnya. Terus mau dilepas ke hutan yang mana? Karena hutannya udah habis. Nah, di sini saya jelaskan lagi, kita luruskan lagi, biar tidak ada suuzon di antara pencinta reptil dan pemerintah. Ya, pemerintah memiliki tim ahli. Ya, tim ahli inilah yang akan menangani satwa sitaan. Dia akan mengundang dokter hewan juga tentunya. Nah, di sini mereka akan merawat, menjaga satwa tersebut sampai keadaannya baik dan dirilis ke alam bebas. Alamnya di mana? Udah nggak ada. Pertanyaan itu banyak banget gitu teman-teman. Nah, selama proses ini tidak ada proses karantina sebenarnya, atau tidak ada proses adaptasi untuk reptil kalau menurut saya. Ini pandangan saya sendiri. Tidak seperti misalkan sitaannya adalah primata, monyet, orangutan dan lain-lain, atau burung elang. Ya teman-teman, di situ akan ada diajari mereka cara berburu, mencari makan, ya kan, survive, memasuki koloni baru, karena beberapa spesies primata memiliki koloni-koloni tertentu di hutan belantara atau di hutan bebas di alam liar. Untuk reptil enggak teman-teman. Kita memelihara reptil 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun seekor ular. Walaupun tiap hari interaksi dengan manusia, ketika dilepas di alam, saya menjamin ular itu survive atau mampu bertahan hidup dan mencari makan. Karena dia tidak mengenal juragan atau tidak mengenal pemiliknya dan tidak akan merubah habitat atau karakteristik si ular tersebut. Ya, ular tidak mengerti kasih sayang meskipun dirawat 30-40 tahun sama manusia. Ketika dirilis atau dikembalikan ke alam liar, ular akan kembali seperti semula. Itu asumsi dan persepsi saya yang selama ini memperhatikan atau belajar tentang karakteristik reptil, ya, atau hewan liar, khususnya reptil dan ular. Nah, dilepas di mana? Karena tidak ada yang namanya katanya tempat yang pas lagi untuk satwa liar. Karena katanya banyak banget hutan yang sudah dijarah menjadi perkebunan sawit, hutan yang dijarah menjadi sawah, hutan yang dijarah menjadi perkebunan warga. Nah, teman-teman, dalam suatu taman nasional, ya, dalam suatu taman nasional ini hanya yang saya tahu. Teman-teman yang ngerti boleh ditambahin di bawah. Teman-teman para pecinta satwa, kehutanan ataupun bagian polisi hutan boleh komen di bawah. Kita akan menarik garis lurus biar semuanya damai. Dan tidak ada yang namanya hujat-menghujat di media sosial. Nah, hutan mana? Di dalam suatu taman nasional, teman-teman. Baik taman nasional di gunung manapun yang memiliki ruang lingkup bahwa taman nasional itu adalah taman yang dilindungi pemerintah. Nah, di taman nasional ada memiliki beberapa zona pemanfaatan. Nah, zona pemanfaatan di sini yang diolah oleh warga sekitar. Ya, diolah, dibuat ditanami tanaman A, ditanami tanaman B. Ada beberapa warga yang akan diminta untuk menjaga zona pemanfaatan tersebut. Nah, ada juga daerah zona lindung. Nah, zona lindung ini sama sekali tidak boleh diganggu, teman-teman. Nah, biasanya satwa lindungan yang disita, ya, yang disita akan dilepas ke zona itu, zona yang sangat-sangat dilindungi oleh pemerintah, bukan zona pemanfaatan. Konflik masuk ke zona pemanfaatan, turun ke warga, pasti akan terjadi. Baik perubahan iklim atau makanan yang sedikit berkurang gitu kan. Karena kita tidak bisa menjaga suatu taman nasional bebas dari pemburu. Ya, mereka masuk dari jalur-jalur yang mereka cari sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang susah. Segala sesuatu tumbuhan dan tanaman yang di dalam taman nasional tidak boleh diburu sama sekali, teman-teman. Ya, karena di taman nasional memiliki zona lindung atau zona benar-benar yang dijaga pemerintah. Nah, makanya beberapa orang, baik peneliti, hiking dan lain-lain, atau pengamat satwa, pengamat burung, pengamat tumbuhan, ketika masuk ke taman nasional, mereka harus memiliki simaksi.
SIMAKSI adalah surat izin masuk konservasi. Nah, di sini pun tidak boleh mengambil sedikit pun binatang ataupun tumbuhan, flora dan fauna yang ada di taman nasional tersebut. Ya, jadi sangat dijaga ketat. Nah, ini jawaban teman-teman reptiler atau teman-teman pemelihara satwa liar yang bertanya mau dilepas di mana, hutannya udah nggak ada. Pemerintah sudah menyediakan itu teman-teman. Jadi jangan pernah lagi adu argumen ataupun hujat-hujatan. Di sini saya meluruskan semuanya. Nah, sedikit kritik juga ya. Kritik juga bagi aparatur pemerintah. Tadi kritik buat para pencinta satwa yang kadang-kadang ngomong tidak tahu bagaimana yang sebenarnya terjadi dan yang sebenarnya diatur oleh pemerintah. Pemanfaatan satwa liar juga sudah diatur, ada undang-undangnya teman-teman. Ya, memiliki kuota, ya kan? Dan ketika satwa beda pulau, misalkan Sumatera ke Jawa, Sulawesi ke Jawa, Jawa ke Sulawesi, ada yang namanya SATDN, Surat Angkut Satwa dan Tumbuhan Dalam Negeri. Ya, jadi tidak sembarangan juga harus dia berpindah tempat seperti manusia pun harus ada setor ketika dia migrasi ataupun pindah ke pulau lain. Ya, di sini gunanya pemerintah adalah mendata persebaran invasi lokal spesies. Ya, ketika banyaknya satwa liar dari Papua ataupun dari Sulawesi, peminatnya di Jakarta atau di Pulau Jawa banyak, kemudian dilepas liarkan. Nah, ini akan terjadi invasi lokal spesies. SATDN diberlakukan juga untuk itu dan mengatur pergerakan perpindahan satwa liar dari pulau ke pulau, teman-teman. Nah, yang tadi tegurannya untuk pemerintah. Ya, baik di segala macam pemerintah yang katanya melepas liarkan hewan untuk melanjutkan konservasi. Terkadang ada kesalahan teknis di sini. Mengomong masalah invasi, banyak banyak pemerintah melepaskan 1.500 bibit mujair ke Setu A, 6.000 bibit nila ke Sungai A. Nah, di sini kita harus sama-sama belajar, ya. Tidak ada orang yang sempurna, teman-teman. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Kenali dulu hewan asli Indonesia. Ya, karena banyak banget hewan bukan asli Indonesia harus dilepas liarkan dan salah tempat. Ini yang harus dipikirkan oleh aparatur pemerintah. Kita para hobis, ya, para hobis terkadang belajarnya lebih mendalam. Kita rangkul sama-sama, kita sharing bareng-bareng, ya. Jadi kuota, tidak ada invasi, satwa aman, pemeliharaan aman, yang resmi aman, yang ada suratnya aman, yang liar terpantau. Nah, di sini teman-teman, di sini yang harus benar-benar kita kolaborasi. Pemelihara satwa liar, yang jelas yang tahu aturan, ya. Kemudian aparatur pemerintah, kolaborasi. Di sini akan tertata susunan yang luar biasa. Ya, ini sedikit kritik dan masukan bagi kita semua, pemerintah maupun para pencinta satwa liar. Ya. Ini gimana ya? Ini jadi polemik yang luar biasa panjang yang saya pikirkan. Nah, karena subscriber udah lumayan banyak, saya baru siapkan untuk ngomong ini. Jadi yang banyak nonton dan bantu share tentunya. Ya, ini solusi terbaik kolaborasi antara aparatur pemerintah dan pemelihara satwa liar yang resmi dan tidak bandel. Kita tahulah bagaimana proses gelapnya di bagian sisi satwa liar. Sudah cukup, ya. Kita sama-sama membenahi itu, kita sama-sama membenahi tersebut, dan jangan persulit orang yang mampu breeding satwa liar. Jangan persulit orang yang mampu breeding atau beternak satwa liar. Berikan mereka kewenangan. Kalau mereka benar-benar sukses dan berhasil dan mampu, teman-teman, dan mampu melestarikan satwa liar. Terkadang tim ahli tidak sedekat para hobis dengan satwa yang mereka pelihara. Terkadang hobi mampu memelihara atau bahkan mampu mengembangbiakan satwa liar. Di sini yang harus menjadi tolak ukur. Tidak semua pencinta satwa liar itu hanya beli mati buang. Ada juga pencinta satwa liar yang mampu melakukan konservasi secara individu tanpa mereka sadari. Di sini pemerintah harusnya memberi kewenangan yang luar biasa ke mereka. Contohnya di Indonesia belum ada yang berhasil ternak elang. Tapi ada, setahu saya, beberapa orang yang berhasil mengembangbiakan, tapi karena dilindungi dia takut gitu. Nah, di sini jangan langsung tangkap, melihara elang tangkap, melihara ular dilindungi tangkap, melihara itu tangkap. Lihat dulu, jangan-jangan dia bisa breeding. Kasih kewenangan, kasih kelonggaran. Kamu bisa lakukan, lanjutkan. Kita minta sebagian untuk dilepas liarkan kembali ke alamnya. Nah, teman-teman, itu adalah solusi terbaik yang menurut saya bisa menjadi
jawaban di semuanya. Saya tidak membela penghobi satwa liar. Saya tidak membela aparatur pemerintah. Di sini kita tarik benang lurus biar kita saling kolaborasi. Karena tidak ada sesuatu yang baik tanpa formasi yang baik. Ya, pokoknya kolaborasi. Aparatur pemerintah dan hobi satwa liar. Semuanya bisa ditata dengan rapi, tidak main petak umpet, tidak main kucing-kucingan lagi. Karena saya butuh kalian, kalian butuh kita. Sampai sini dulu teman-teman. Jawaban untuk semuanya yang selama ini mungkin nyangkut di sini tentang yang tadi saya ulas ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe RB Reptile Channel. Lagi-lagi kita akan terus memberikan edukasi. Kali ini tidak akan menampilkan binatang karena kali ini membahas tentang peraturan yang diatur dan diatur yang harus diatur rame-rame. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.